Indonesia dikenal sebagai negeri yang hidup dalam keberagaman. Namun perjalanan harmoni tidak selalu mulus. Di antara banyak cerita pengorbanan, ada satu nama yang bergema dalam lintas iman, Riyanto. Malam Natal semestinya menjadi malam yang penuh cahaya dan sukacita. Namun pada 24 Desember tahun 2000, kedamaian itu nyaris hilang seketika bila bukan karena keberanian seorang pemuda bernama Riyanto. Ia adalah seorang pemuda Banser yang meninggalkan warisan kemanusiaan yang tak terlupakan. Riyanto adalah seorang Banser yang menjadi martir toleransi. Berikut kisahnya. Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Riyanto lahir di Kediri pada 19 Oktober 1975. Ia tumbuh sebagai pemuda sederhana, disiplin, ramah, dan ringan tangan saat dimintai bantuan. Riyanto bukan tentara, bukan pejabat, bukan pula tokoh besar. Tapi ia memiliki satu hal yang menjadikannya istimewa. Hatinya terbuka bagi siapa saja tanpa melihat perbedaan. Sebelum malam tragis itu, ia aktif sebagai anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser, organisasi yang dikenal akan perannya menjaga masyarakat pada acara besar, perayaan keagamaan, hingga tugas kemanusiaan. Bagi Riyanto, menjadi Banser bukan sekedar seragam. Ia melihatnya sebagai cara mengabdi, terutama dalam kerukunan umat beragama yang menjadi identitas Indonesia. Sebagai anggota Banser NU, ia sering ikut mengamankan acara masyarakat seperti tahlil, pengajian, hajatan, hingga acara misa Natal di gereja. Baginya itu sangat biasa dan bagian dari menjaga sesama anak bangsa. Tapi siapa sangka, tugas yang tampak sederhana itu akan membawanya pada momen paling heroik dalam hidupnya. Pada sore hari, tanggal 24 Desember tahun 2000, yang kala itu juga sedang bertepatan dengan hari ke-28 bulan Ramadan, Riyanto berpamitan kepada ibunya Katinem untuk turut menjaga gereja Ebenezer Mojokerto bersama sejumlah anggota Banser lainnya. Ia melewatkan buka puasa bersama keluarganya untuk menjaga gereja. Ia juga meminta izin untuk tidak pulang ke rumah karena berencana akan beriktikaf di masjid selepas tugas menjaga gereja. Para anggota Banser yang berjaga di gereja Ebenezer Mojokerto berbuka puasa di sana dan bergantian menunaikan sholat. Tahun 2000 adalah masa penuh kecemasan di Indonesia. Sejumlah aksi teror mengguncang berbagai kota. Menjelang Natal, ancaman bom kian nyata. Malam 24 Desember, seperti banyak Banser lain, Riyanto mendapatkan tugas menjaga gereja Ebenezer Mojokerto. Tujuannya sederhana, memastikan saudara-saudara Kristiani dapat menjalankan misa Natal tanpa rasa takut. Di tengah dinamika keberagaman Indonesia, tugas itu adalah wujud solidaritas. Tugas yang membuat Banser dipandang sebagai penjaga toleransi di tingkat akar rumput. Malam itu, gereja Ebenezer Mojokerto dipadati jemaat. Ratusan orang ingin merayakan kelahiran Kristus dalam damai, meski Indonesia sedang dilanda rentetan teror bom di berbagai kota. Riyanto bertugas bersama teman-temannya dari Banser dan aparat keamanan lain. Mereka memeriksa area, mengatur parkir, menyapa jemaat, dan menciptakan rasa aman. Tidak ada yang menyangka, di tengah malam suci itu, bahaya sedang bersembunyi. Sebuah tas mencurigakan ditemukan. Kepanikan mulai merayap, tapi Riyanto tidak gentar. Dengan suara tenang, ia meminta jemaat menjauh. Pada pukul 19.45, seorang jemaat kebaktian melihat ada tas mencurigakan yang tergeletak di bawah telepon umum depan gereja. Riyanto membawa tas tersebut ke seorang polisi yang sedang bertugas, Aibto Agus Prayitno Handoko, dan saat diperiksa, didapati isinya berupa bom. Dalam sekejap, ibadah berubah menjadi situasi darurat. Petugas yang memeriksa segera memperingatkan untuk mundur, tetapi menurut kesaksian petugas tersebut, Riyanto justru memungut tas kresek tersebut dan memasukkannya ke dalam selokan sehingga menimbulkan konsleting dan bom meledak serta menewaskan Riyanto. Saksi mata mengatakan wajahnya tegang, tapi langkahnya tegas. Bom itu bisa meledak kapan saja dan Riyanto tahu itu. Karena itu, ia membawa bom itu menjauh dari gereja, sejauh yang ia bisa. Ya,
Riyanto meninggal agar orang lain hidup. Tubuh Riyanto hancur terkena bom yang ia bawa dengan tangannya sendiri. Petugas keamanan menemukan Riyanto tergeletak. Sementara itu para jemaat yang baru saja diselamatkan berdiri dalam keheningan penuh syukur dan duka. Suara jeritan, debu dan kepanikan memenuhi udara. Namun ketika masyarakat sadar apa yang sebenarnya terjadi, semuanya tahu. Pengorbanan Riyanto telah menyelamatkan mereka. Di malam yang seharusnya penuh kegelapan, keberanian seorang pemuda menjadi cahaya. Kisah heroik Riyanto mengguncangkan Indonesia. Tokoh agama, pemerintah, masyarakat lintas iman, semuanya memberikan penghormatan. Ia gugur bukan hanya sebagai penjaga, tetapi sebagai simbol nilai kemanusiaan tanpa sekat keyakinan. Kisah heroiknya pun diabadikan sebagai teladan keberanian. Ia dipanggil pejuang kemanusiaan. Ia disebut pahlawan tanpa tanda jasa, dan hingga kini ia dikenal sebagai martir toleransi. Riyanto tidak gugur hanya untuk gereja malam itu. Ia gugur untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri kokoh bila warganya saling melindungi meski berbeda keyakinan. Selamat jalan, Riyanto. Selamat jalan, martir toleransi. Pengorbananmu akan selalu menjadi cahaya bagi Indonesia. Hidupmu singkat, namun warisanmu abadi. Halo semua, saya Yeri Pati Nasarani. Saat ini bulan Desember, di mana perayaan Natal mulai dilakukan di mana-mana. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengingatkan umat Kristiani bahwa bangsa kita pernah memiliki sebuah cerita Natal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tahun 2000 dimulai dari satu tokoh yang bernama Riyanto. Siapa Riyanto? Ini dia Riyanto. Riyanto adalah Banser Nahdlatul Ulama yang gugur ketika ditugaskan menjaga gereja ketika mengadakan kebaktian Natal. Riyanto melihat benda asing dan dengan inisiatif dia mengambil benda tersebut, dan ketika dia melihat bahwa benda itu adalah bom, lalu dia menyelamatkan umat yang sedang beribadah dengan cara dia membawa keluar bom tersebut dan bom meledak di dalam dekapannya. Dan saudara, Riyanto adalah pahlawan untuk umat Kristen. Dan saya berdoa kita umat Kristiani ketika kita merayakan Natal hari ini, pernah ada seorang non-Kristen, seorang Muslim, seorang Banser, seorang Nahdlatul Ulama yang menyerahkan nyawanya demi kepentingan umat Kristiani bisa beribadah. Itu sebabnya dari hati saya yang paling dalam, saya mau mengajak umat Kristiani untuk jangan biarkan NU berjalan sendirian hari-hari ini menjaga keutuhan NKRI. Saya mengajak kita sama-sama bergandengan tangan dengan Nahdlatul Ulama, bahkan bukan cuma Nahdlatul Ulama, semua komponen masyarakat kita sama-sama bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dan melahirkan sejarah-sejarah baru di kemudian hari untuk NKRI yang jauh lebih baik.